Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita ditemani oleh Cika. Halo Cika. Hai semua. Cika, apakah kamu siap mendengarkan cerita? Iya, ayo, aku siap. Oh iya teman-teman, Cika siap mendengarkan cerita loh. Kalian semua sudah siap? Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang keajaiban sayap Poppy. Ayo teman-teman, kita nonton ya sama-sama. Aku penasaran banget ceritanya. Ayo dong diceritakan. Teman-teman di rumah sudah gak sabar lagi nih dengar ceritanya. Oke Cika, tetap pantau terus ya ceritanya teman-teman di rumah. Di pinggir sungai yang penuh dengan bunga bermekaran, udaranya sejuk, pemandangannya indah, dan air yang jernih. Ada seekor hewan yang bernama Poppy. Dia memiliki badan yang kecil, dua sayap di punggung, dan 3 pasang kaki. Kira-kira hewan apa ya Poppy ini? Teman-teman di rumah, siapa yang tahu? Hayo. Aku belum tahu hewan apa ya itu. Jika mau tahu, teman-teman di rumah juga mau tahu? Oke. Poppy ini ternyata hewan yang bernama lalat. Ih, siapa yang tahu lalat? Ayo teman di rumah, siapa yang tahu lalat? Hewan lalat. Katanya hewan lalat adalah hewan yang menjijikkan. Tapi di cerita ini hewan lalat penuh dengan keajaiban. Suatu hari Poppy ingin sekali makan sari bunga. Segera Poppy pergi ke pinggir sungai yang penuh dengan bunga bermekaran, dan di sana Poppy bertemu Honey si lebah. Honey ini hewan yang sangat pekerja keras, sedangkan Poppy hewan yang suka mengganggu. Poppy datang kepada Honey dan terus mengganggu Honey. Honey, kamu sedang apa, Honey? Honey tidak memperdulikan gangguan dari si Poppy. Honey terus bekerja dan terus bekerja. Namun Poppy yang gemar mengganggu dan hobi mengganggu terus mengganggu Honey. Sampai akhirnya Honey pun marah. Poppy, bukankah kamu suka di tempat yang kotor? Kenapa kamu di sini dan menggangguku? Sana pergi. Dasar hewan pembawa penyakit. Mendengar perkataan Honey, Poppy pun kemudian pergi. Tak berapa lama kemudian, Poppy melihat seorang pemancing yang membawa kail dengan keranjang yang berisikan roti dan selai madu. Melihat keranjang yang berisikan roti dan selai madu, Poppy pun meluncur tanpa berpikir panjang. Roti dan selai madu, aku datang.
sekali sayapku. Tanpa sadar, sayap kiri Poppy pun lengket karena madu. Poppy kemudian beranjak keluar dari keranjang dan sambil memiringkan badan karena sayap kiri Poppy terasa berat. Akhirnya Poppy berhasil keluar dari keranjang itu. Tak berapa lama kemudian, pemancing pun ingin sekali memakan rotinya. Dan kemudian mengambil roti dengan selai madu itu dan kemudian dimakan. Hap. Tak berapa lama kemudian, perut pemancing itu terasa sakit. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh, tolong aku, perutku sakit. Aduh. Mendengar teriakan itu, Hani pun langsung bergegas pergi ke arah suara itu berasal. Ternyata suara itu adalah seorang pemancing yang sedang kesakitan. Hani pun melihat Poppy di bawah sana. Poppy pun panik melihat pemancing yang merasa kesakitan. Dan kemudian Poppy pun melihat Hani yang sedang menghampirinya. Hani, apakah kamu bisa menolong pemancing itu? Karena kamu kan hewan yang bisa menyembuhkan manusia. Tolong Hani, kasihan pemancing itu. Tolong bantu dia. Hani bingung dan terdiam. Hani tidak bisa membantu apa-apa. Sayap Poppy yang lengket karena madu di sebelah kiri memaksakan terbang menemui Hani dan memaksa Hani untuk membantu menyembuhkan si pemancing. Poppy pun terbang. Hani. Brak. Aduh. Tanpa sadar, Poppy terjatuh dalam keranjang. Tanpa sadar, sayap Poppy pun lengket karena madu di sebelah kanan. Poppy mencoba untuk keluar sekuat tenaga meskipun dua sayap Poppy lengket karena madu. Poppy berusaha keluar dari keranjang. Aduh. Berat sekali sayapku ini. Dan dengan perjuangan Poppy yang keluar dari keranjang itu, akhirnya Poppy pun berhasil keluar dari keranjang. Poppy segera berjalan menemui si pemancing itu dengan sekuat tenaga yang dia bisa. Poppy mengatakan, "Pemancing, makanlah rotimu. Kamu sakit perut karena kamu belum menghabiskan rotimu. Cobalah makan dan habiskanlah rotimu itu. Siapa tahu nanti perutmu tidak akan sakit lagi." Mendengar perkataan Poppy, pemancing pun segera mengambil roti dengan selai madu itu dalam keranjangnya dan kemudian memakannya. Hap. Beberapa menit kemudian, akhirnya perut pemancing tidak terasa sakit lagi. Perutku sudah enakan, gak sakit lagi.
Akhirnya, pemancing pun memutuskan untuk pulang dan membawa keranjangnya serta kail pancingnya. Melihat pemancing yang sudah sembuh, melihat pemancing yang sudah tidak merasa kesakitan lagi, Poppy pun sangat gembira karena telah membantu si pemancing. Melihat kejadian itu, Hani pun tersadar bahwa ketika sayap Poppy sebelah kiri kena madu dan sayap kanan Poppy yang sebelah kanan kena madu, ternyata kedua sayap Poppy ini mengandung penyakit di sebelah kiri dan mengandung obat penyembuh di sebelah kanan. Dan akhirnya Hani pun tersadar akan kesombongannya. Hani pun mendatangi Poppy dan berkata, Poppy, maafkan aku ya. Aku telah sombong kepadamu. Aku telah mengejekmu. Aku telah mengatakan yang tidak baik kepadamu. Aku sadar kamu juga punya kelebihan sama kayak aku. Maafkan aku ya, Poppy. Poppy pun juga mengatakan, iya Hani, maafkan aku juga ya. Aku juga sering mengganggumu. Aku tidak akan lagi mengganggumu. Maafkan aku ya. Akhirnya mereka berdua saling memaafkan dan menjadi sahabat selamanya. Cika, gimana cerita tadi? Seru bukan? Iya. Wah, ternyata saya Poppy mengandung keajaiban. Satu pembawa penyakit sebelah kiri, yang kanan adalah obatnya. Iya, Cika, kamu benar sekali. Gimana teman-teman di rumah? Apakah mau jadi Poppy? Siapa yang mau jadi temannya Poppy? Yang punya keajaiban sayap. Satu pembawa penyakit dan satu apa tadi Cika? Satu pembawa obat penyembuh. Iya, kamu benar Cika. Ya, sahabat di rumah, apakah seru cerita tadi? Ya, seru nggak? Seru banget. Gimana teman-teman di rumah? Apakah seru? Teman-teman, boleh nanti tulis kolom komentar ya. Next, kita mau cerita apa lagi? Oke, sekarang Cika sama Kak Zuria pamit undur diri ya. Oke teman-teman, jumpa lagi minggu depan ya. Kita akan membahas cerita-cerita yang sangat penuh dengan keajaiban. Iya, tunggu cerita selanjutnya ya. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi